Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Arman Firdaus. Saya berasal dari Prodi Informasi kelas APDB. Di sini saya bakal menjelaskan terkait hasil dari tugas saya, yaitu pencerangan dan pemulihan data. Yang pertama ada deskripsi tugas. Pada simulasi ini digunakan sebuah database toko kita yang mengelola data produk, pelanggan, karyawan, dan transaksi di sebuah toko retail. Simulasi ini digunakan untuk mendemonstrasikan logging, backup, recovery, restore, dan dengan ini database akan terjaga keamanan dan keutuhan datanya dari kehilangan atau kerusakan. Selain itu, database dapat dipulihkan ke kondisi terakhir sebelum gangguan terjadi. Yang pertama ada struktur tabel. Di sini saya telah membuat tabel pelanggan, karyawan, produk, dan tabel transaksi. Selanjutnya ada data dummy, yaitu adalah data yang akan dimasukkan ke tabel-tabel tadi, yaitu ada query pelanggan, karyawan, produk, dan transaksi. Selanjutnya ada pencadangan dan pemulihan. Yang pertama di sini ada logging. Logging yaitu proses pencatat otomatis semua transaksi pada database agar setiap perubahan dapat dilacak dan diputar ulang saat terjadi kesalahan. Selanjutnya ada backup, yaitu data yang ada pada database disalin ke media penyimpanan lain secara penuh atau incremental. Selanjutnya ada restore. Restore yaitu mengembalikan data yang sudah di-backup ke kondisi semula. Selanjutnya ada recovery, yaitu proses memulihkan data dan database agar kembali ke keadaan normal setelah ada gangguan. Yang pertama ada logging ya, atau menyimpan semua log aktivitas. Setelah masuk ke user owner instance db2 insta 1, saya membuat direktori bernama archive-log dalam folder garing home garing db2 insta dengan perintah mkdir. Setelah itu, saya mengaktifkan db2 dengan perintah db2 start. Lanjut, kemudian saya mengubah konfigurasi database untuk mengaktifkan archive logging sehingga tiap log aktivitas akan tersimpan dan database dapat dilakukan proses restore dan recovery nantinya. Selanjutnya itu ada saya menjalankan perintah db2 terminate untuk menghentikan seluruh proses db2 yang sedang berjalan dan refresh db2. Lalu saya melakukan koneksi kembali ke database toko kita. Terus selanjutnya ada jenis-jenis backup pada DB2, yaitu pertama ada full backup, yaitu menyalin seluruh isi database termasuk semua tabel, indeks, dan log. Selanjutnya ada incremental backup, yaitu menyalin hanya data yang berubah sejak backup terakhir. Selanjutnya ada delta backup, yaitu mencadangkan perubahan sejak backup terakhir, tapi hanya pada level patch. Yang terakhir ada table space backup, yaitu backup hanya pada database tertentu, data space tertentu. Selanjutnya ada full backup, yaitu menyalin seluruh isi database ke dalam garing home, garing db2 insta, garing backup. Yaitu menyalin seluruh isi database ke dalam home db2 insta backup. Selanjutnya membuat sebuah direktori baru dengan perintah mkdir sebagai lokasi penyimpanan backup data. Selanjutnya, dicek apakah masih ada database yang aktif dan terkoneksi. Di sini, database toko kita masih aktif dan terkoneksi ke DB2. Maka di sini semua aplikasi dipaksa keluar dari database DB2. Selanjutnya ada DB2 diaktifkan kembali. Pada tahap ini, dilakukan proses backup secara full, yang dimana backup database toko kita ini disimpan dalam direktori HomeDB2 Insta Backup. Proses backup secara full sudah berhasil dijalankan dan waktunya saya catat untuk keperluan restore dan recovery nanti. Selanjutnya di sini ada cache yang pemulihan full, yaitu seorang karyawan tanpa sengaja menghapus data transaksi milik pelanggan dengan ID pelanggan sama dengan 2. Dan dari tabel transaksi, akibatnya data transaksi pelanggan tersebut hilang dari sistem. Maka perlu dilakukan proses restore dan recovery agar data dapat dikembalikan. Selanjutnya ada restore, yaitu mengembalikan data transaksi milik ID pelanggan 2. Dengan mengembalikan data transaksi milik ID pelanggan 2, setelah itu dilakukan proses restore full pada database toko kita menggunakan file backup yang sebelumnya disimpan di direktori home db2 insta backup. Restore ini mengembalikan seluruh isi database ke kondisi saat backup dibuat. Saat menjalankan restore, db2 menampilkan prompt PT konfirmasi karena proses restore akan menimpa database yang ada. Setelah dikonfirmasi,
restore berhasil dijalankan dan database kembali ke kondisi backup semulanya. Selanjutnya di sini ada setelah proses sebelumnya dilakukan proses restore full pada database toko kita menggunakan file backup yang sebelumnya disimpan di direktori home db2 insta backup. Restore ini mengembalikan seluruh isi database ke kondisi saat backup dibuat. Saat menjalankan restore, DB2 menampilkan prompt konfirmasi karena proses restore akan menimpa database yang ada. Setelah dikonfirmasi, restore berhasil dijalankan dan database kembali ke kondisi backup sebelumnya. Selanjutnya ada recovery, yaitu mengembalikan database ke kondisi terakhir setelah restore atau kegagalan menggunakan backup dan log transaksi. Yaitu mengembalikan database ke kondisi terakhir setelah restore atau kegagalan menggunakan backup dan log transaksi. Selanjutnya, saya recovery database toko kita yang dilakukan dengan perintah roll forward. Di sini database akan dipulihkan hingga kondisi yang sama dengan saat backup selesai. DB2 akan menjalankan ulang log transaksi agar database bisa digunakan seperti semula. Yang pertama selanjutnya ada incremental backup, yaitu mencanangkan data yang berubah sejak backup terakhir ke dalam home db2 insta backup. Pertama ada mencanangkan data yang berubah sejak backup terakhir ke dalam home db2 insta backup setelah tidak berhasil menjalankan backup incremental karena database belum diaktifkan untuk incremental backup. Maka saya mengaktifkan track mode, yaitu fitur pada db2 agar incremental backup bisa digunakan. Kemudian db2 dihentikan dengan perintah db2 stop dan dijalankan ulang dengan perintah db2 start agar track mode aktif. Lalu di sini db2 tetap menolak incremental backup karena belum ada full backup setelah track mode dijalankan. Selanjutnya, dengan mencanangkan data yang berubah sejak backup terakhir ke dalam home db2 insta backup, maka dari itu, di sini saya menjalankan ulang perintah full backup, di mana backup full ini disimpan ke dalam direktori home db2 insta backup dan timestamp-nya saya simpan. Setelah full backup berhasil, barulah saya bisa menjalankan incremental backup di direktori yang sama karena database sudah memiliki backup dasar ditambah thread nya aktif. Timestamp-nya juga saya simpan untuk proses restore dan recovery nantinya. Di sini ada kode untuk timestamp full backup dan timestamp incremental backup. Lanjut ada case incremental, yaitu seorang dokter tanpa sengaja menghapus data resep milik pasien dengan ID pasien 3 dari tabel resep. Akibatnya, data resep pasien tersebut hilang dari sistem, makanya perlu dilakukan proses restore dan recovery agar dapat dikembalikan. Pertama, saya melakukan restore dari full backup, di mana timestamp yang digunakan adalah milik backup full dengan kondisi database dikembalikan ke dasar. Kemudian dijalankan restore dari incremental backup menggunakan timestamp incremental backup sehingga dicatat perubahan yang terjadi pada backup increment. Di sini kedua proses sudah berhasil dilakukan dan database sudah dapat dilanjutkan ke tahap recovery. Selanjutnya itu memulihkan database ke kondisi terakhir dengan menerapkan hasil restore, incremental, dan log transaksi agar semua perubahan terbaru tersimpan kembali. Setelah restore incremental selesai, saya menjalankan perintah roll forward. Database memberikan pesan SQL 1261-IN yang menunjukkan bahwa database tidak dalam status roll forward pending, yang artinya restore incremental sudah membawa database ke kondisi final tanpa memerlukan roll forward tambahan. Untuk memverifikasi, saya melakukan connect ke database dan menjalankan select query, dan hasilnya menunjukkan 3 record lengkap kembali, termasuk data transaksi dengan ID pelanggan 3 yang sebelumnya terhapus. Ini membuktikan bahwa restore dan recovery incrementalnya berhasil. Kesimpulan yang saya dapat dari SP02 ini, secara keseluruhan simulasi ini menunjukkan bahwa proses logging, backup, restore, dan roll forward pada DB2 berperan penting dalam menjaga keutuhan serta keamanan data. Melalui penerapan backup full dan incremental secara berurutan, serta pemulihan menggunakan roll forward, database dapat dikembalikan ke kondisi semula, meskipun terjadi penghapusan atau kerusakan data.
Halo halo, ini saya bakal melanjutkan di kesimpulan. Kesimpulan, secara keseluruhan, simulasi ini menunjukkan bahwa proses logging, backup, restore, dan roll forward pada DB2 berperan penting dalam menjaga keutuhan serta keamanan data. Melalui penerapan backup full dan incremental secara berurutan, serta pemulihan menggunakan roll forward, database dapat dikembalikan ke kondisi seperti semula, meskipun terjadi penghapusan dan kerusakan data. Dengan demikian, proses pencadangan dan pemulihan data penting dapat berjalan efektif dan memastikan operasional dan sistem database berjalan. Terima kasih, Pak.